Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Sylvie Daidrianti dengan NIM 122410036 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Vigilanti Sirai dengan NIM 122160022 dari Prodi Matematika. Saya Setia Holda Media Purba dengan NIM 122160021 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, saya Maria Vivian Masih dengan NIM 122410035 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Yuliana Stasia dengan NIM 122410034 dari Prodi Sains Aktuaria. Pada video ini, kelompok kami akan menampilkan tugas RDL kami dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Gaya Angkat Pesawat. Pernahkah kalian bertanya, mengapa pesawat bisa terbang? Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan itu. Bagaimana mungkin pesawat masa kini yang beberapa di antaranya memiliki berat lepas landas maksimum 1 juta ton atau lebih dapat lepas landas, apalagi terbang antar benua? Anehnya, bahkan dengan kemajuan teknologi, masih menggunakan prinsip aerodinamika yang sama yang digunakan oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Percaya tidak percaya, suatu pesawat dapat terangkat ke atas karena berhasil memanipulasi the force atau gaya. Maksudnya memanipulasi atau mengakali gaya adalah, kita tahu bahwa alam semesta menyimpan banyak kekuatan dahsyat yang mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya saja seperti sesuatu yang membuat kita dan benda-benda di sekitar jatuh atau tertarik ke bawah, atau yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Berikut ini beberapa gaya-gaya yang bekerja pada suatu pesawat terbang. Gaya yang bekerja pada pesawat terbang antara lain gaya angkat, gaya berat, gaya tarik, dan gaya dorong. Prinsip Bernoulli dan hukum gerak Newton yang pertama dan ketiga. Meskipun pada video ini terutama F pada peran yang dimainkan prinsip Bernoulli dalam kemampuan pesawat terbang untuk mencapai daya angkatnya, prinsip Bernoulli bukan satu-satunya alasan yang membuat pesawat menjadi bisa terbang. Nah, tahukah kalian apakah hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan pada fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Pada intinya, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida terus meningkat. Persamaan hukum Bernoulli dapat dinyatakan sebagai berikut. P1 ditambah setengah ρ1 V1 kuadrat ditambah ρ1 GH1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ2 V2 kuadrat ditambah ρ2 GH2 dengan keterangan P adalah tekanan dengan satuan Pascal, ρ adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan dengan satuan meter per second, G adalah gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, H adalah ketinggian dengan satuan meter. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Ada styrofoam, kertas karton, double tape, isolatif, pensil, cutter, dan juga penggaris.
bandara terpengaruh oleh gaya sembarang arah, yaitu molekul-molekul di udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya pesawat bisa terbang, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Dalam hal ini, dibentuklah sayap pesawat yang agak melengkung, yang memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar dibandingkan bagian atas pesawat. Pada saat pesawat bergerak maju, molekul-molekul di udara akan semakin dahsyat menggempur bagian bawah sayap pesawat sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat juga harus memiliki gaya dorong yang lebih besar supaya bisa terbang di udara. Keunikan dari alat yang kami buat yaitu, pada alat yang kami gunakan saat ini memiliki keunikan yaitu dalam pembuatan sayap dari pesawat. Kami menggunakan selotip untuk melengkungkan sayap pesawat sehingga konsep hukum Bernoulli dapat berlaku terhadap gaya angkat pesawat. Kekurangan dari alat pada penelitian kelompok kami ini ialah karena terbuat dari styrofoam, menyebabkan gaya dorong pesawat kurang besar, sehingga mudah terbalik atau jatuh pada saat memiliki arah yang berlawanan dengan arah angin. Manfaat dari pesawat terbang ini salah satunya adalah sebagai moda transportasi umum antar negara. Karena dengan pesawat terbang, kita bisa sampai ke tujuan dengan waktu yang cukup singkat. Saran pengembangan. Adapun saran pengembangan atau analisa ke depan ialah diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih bervariasi dalam hal parameter-parameter aerodinamika yang akan dikaji termasuk dalam penentuan variabel bebas dari penelitian. Diharapkan pula untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia aeromodeling agar lebih memperhatikan kajian-kajian seperti pada penelitian ini sehingga kedepannya dalam hal pembuatan pesawat model dapat lebih efisien dan ekonomis. Jadi, pada prinsipnya, pesawat bisa melayang di udara karena dapat menyeimbangkan semua gaya yang mempengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan.